Halo guys, welcome back to Homba di channel edisi cerita buku. Dan buku kali ini udah aku tunggu-tunggu banget, karya salah satu penulis favoritku yang judulnya tada, Platina Data karya Keigo Higashino. Nah, novel ini pertama kali terbit di Jepang di tahun 2010. Sedangkan yang versi terjemahan bahasa Indonesia yang aku baca ini tuh diterjemahkan oleh Eri Pramestining Tias dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama di tahun 2025 ini. Masih fresh banget. Dan novel ini tebelnya segini nih, 480 halaman. Cukup tebal dan genrenya adalah seperti biasa, misteri, thriller, plus science fiction. Gitu. Oh iya, novel ini sudah diadaptasi ke dalam film berjudul Platinum Data di tahun 2013. Nah, kira-kira novel ini cerita tentang apa nih? Simak videonya sampai akhir ya. Gimana ya rasanya kalau tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kita jadi tersangka kasus pembunuhan? Begitulah yang dialami oleh tokoh utama kita, si Kagura Ryuhei. Jadi novel ini bercerita tentang suatu hari di masa depan di mana sudah terciptanya teknologi analisis DNA. Nah, di Jepang, teknologi analisis DNA itu diciptakan dan diteliti oleh Institut Riset Analisis Khusus atau IRAK, Badan Kepolisian Nasional. Nah, kepala penelitinya itu adalah si Kagura Ryuhei, tokoh utama kita, bersama atasannya yang bernama Direktur Shiga. Jadi teknologi analisis DNA ini apa sih? Nah, jadi teknologi analisis DNA ini memungkinkan sampel-sampel yang ditemukan di lokasi kejahatan atau TKP, misalnya helaian rambut atau cairan-cairan tubuh, dianalisis, dan hasil analisis itu adalah ciri-ciri fisik, psikis, bahkan gambar montase wajah dan tubuh yang sangat akurat gitu. Nah, nanti hasil analisis ini akan dicocokkan dengan database bank DNA yang dimiliki oleh kepolisian sehingga dapatlah nama pelaku kejahatan tersebut gitu. Canggih banget ya. Jadi tinggal ambil aja sampel yang ketinggalan di TKP, dianalisis langsung dapat. Jadi nggak ribet banget nih ngecek-ngecek CCTV, wawancara saksi gitu kan. Jadi memang bener gampang banget. Dan memang semenjak diberlakukannya teknologi analisis DNA ini di kepolisian ya untuk memecahkan kasus, tingkat keberhasilan pemecahan kasus itu melambung tinggi. Dan polisi-polisi itu jadi pekerjaannya itu cuma tugas administratif aja gitu. Membuat laporan-laporan aja. Hampir semua kasus yang ditemukan sampel DNA-nya di TKP itu berhasil dipecahkan kecuali 13 kasus. 13 kasus. Dan kasus ke-13 itu adalah kasus pembunuhan berantai 2 orang wanita yang mana korbannya itu dibunuh dengan tembakan pistol, dan pada setiap korban ditemukan cairan sperma pelaku kejahatan gitu ya. Dan kasus ini diberi nama kasus Not Found 13 atau NF13 dan masih dalam penyelidikan kepolisian. Nah, suatu hari, pelaku kasus NF13 ini melakukan pembunuhan yang ketiga, yaitu pembunuhan atas Tateshina bersaudara. Dan Tateshina bersaudara ini adalah ternyata orang penting ya. Ternyata mereka adalah otak pencipta teknologi analisis DNA. Dan selama ini mereka tinggal di rumah sakit Shinseki gitu ya. Dan karena ini adalah orang penting gitu ya yang terbunuh, sehingga kasus ini diklasifikasikan sebagai kasus tinggi, dan untuk penyelidikannya sendiri itu dibentuk tim khusus dari Kepolisian Metropolitan Tokyo, dari Badan Kepolisian Nasional, pokoknya terbatas orangnya, dan salah satu penyelidiknya adalah si Detektif Asama gitu. Detektif Asama ini juga menjadi tokoh utama kita, dan yang gongnya adalah di lokasi pembunuhan ketiga ini ditemukan sehelai rambut, dan setelah dianalisis dengan teknologi analisis DNA, kalian tahu itu yang muncul siapa? Yang muncul adalah ciri-ciri fisik, psikis, dan bahkan gambar montase wajah dari Kagura Ryuhei. Padahal dia nggak ingat kalau dia itu melakukan pembunuhan. Dia nggak ingat sama sekali kalau dia melakukan pembunuhan. Dan kalian tahu ternyata si Kagura Ryuhei ini
berkepribadian ganda. Jadi dia curiga kalau yang melakukan pembunuhan itu memang bukan dia, tapi kepribadian dia yang satu lagi. Sehingga untuk mencari tahu kebenaran itu, dia pun melarikan diri ya dari kejaran polisi. Dan kira-kira nih, apakah Kagura berhasil melarikan diri atau dia tertangkap sebelum memperoleh kebenaran yang dia cari-cari? Yang kusuka dari novel ini tentunya adalah temanya ya, tema yang diangkat yaitu tentang teknik analisis DNA. Dan yang menarik juga adalah dalam novel ini tuh ada kritik sosial ya dari Keigo Higashino tentang hierarki sosial itu beneran ada loh dalam kehidupan kita. Status sosial itu nyata loh ngaruhnya, dan bahwa manusia itu nggak setara. Kebijakan yang dibuat itu bisa berbeda penerapannya antara status sosial yang satu dengan yang lain, antara rakyat jelata dengan mereka yang punya jabatan gitu. Tapi endingnya dibuat realistis banget, jadi pas ngebacanya itu ngebikin nyesek, bikin kayak merasa tertawa gitu loh, sedih. Tapi anyway, yang aku suka juga dari novel ini adalah sama seperti karya Keigo Higashino yang lain, gaya penceritaannya ngalir banget, enak banget untuk dibaca. Dan ini kan novelnya tentang kejar-kejaran antara detektif dengan si Kagura kan. Tapi novel ini diceritakan dengan sudut pandang orang ketiga secara ganti-gantian, dari sisi detektif lalu dari sisi Kagura, tapi tetap enak aja gitu ngebacanya. Itu aku suka banget. Dan yang unik juga nih dari novel ini, kayaknya ini adalah karya Keigo Higashino pertama yang ku baca di mana pemeran utamanya itu memiliki kepribadian ganda. Kayaknya covernya ini menggambarkan itu nggak sih? Ini kepribadian pertama dan ini yang kedua. Menarik banget sih menurutku premis yang bagian ini. Nah, terus yang aku kurang suka dari novel ini adalah novelnya tebal, tapi pace-nya lambat, slow burn gitu. Jadi pas ngebaca bagian awal sampai ke tengah inilah utamanya ya bosan. Tapi pas sudah di sepertiga akhir itu menarik sih. Terus ditambah lagi dalam novel ini tuh nggak ada plot twist yang mengejutkan gitu, yang bikin wow gitu, nggak ada. Even pelakunya itu aku bisa tebak loh dari awal, meskipun motifnya agak abu-abu gitu ya, masih kayak meraba-raba gitu untuk motifnya. Dan memang novel ini bukan misteri thriller yang menegangkan gitu ya memang, tapi lebih ke cozy mystery seperti The Newcomer dan Masquerade Hotel-nya karya Keigo Higashino. Kalau kalian suka novel yang dua itu, mungkin kalian akan suka dengan novel ini. Tapi kalau aku pribadi, novel ini 3,75 dari 5. Kalau kalian penggemarnya Keigo Higashino, terus suka dengan genre mystery thriller plus science fiction, kalian bisa coba baca novel ini. Dan mungkin segitu aja. Sampai jumpa di novel berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.